kemudian tempat tidur Rasulullah, kemudian pakaian Rasulullah, sendal dan sepatu Rasulullah, gelas Rasulullah, roti Rasulullah, dan lauk pauk Rasulullah. Hadirin sekalian yang berbahagia atau pemirsa yang sedang mendengarkan cerita dari saya, kita kadang-kadang atau tetangga kita atau ya seperti yang kita lihat di sinetron-sinetronnya, kebanyakan dari manusia itu pasti menginginkan rumah yang bagus, kemudian mewah. Dan ketika sudah memiliki rumah yang bagus dan mewah, dia juga akan ingin memiliki perabotan-perabotan yang bagus dan berkualitas tentunya. Kemudian tempat tidur juga tidak cukup beralaskan bantal atau tilam sederhana. Pasti juga ingin memiliki tempat tidur seperti spring bed atau tempat tidur yang empuk dan nyaman dan lain sebagainya. Kemudian dari segi pakaian juga, saya ataupun Anda mungkin memiliki beberapa style pakaian ya. Dalam satu pekan mungkin aja kita punya 3 sampai 21 lembar pakaian, sehingga satu hari itu cukup untuk 3 kali ganti dan tidak akan habis selama satu pekan. Itulah pakaian kita. Kemudian sendal dan sepatu juga. Kalau sandal ada untuk di WC, kemudian untuk di rumah, kemudian untuk jalan-jalan ke kondangan juga beda. Sepatu juga, sepatu kerja, sepatu jalan, sepatu rekreasi. Kemudian gelas juga tidak cukup satu, ada gelas untuk minuman hangat, kemudian gelas untuk minuman dingin. Roti juga kadang-kadang kita tidak cukup untuk beli roti satu saja, tidak cukup misalkan roti gandum saja, pasti pengennya roti gandum yang ada toppingnya coklat, kemudian ada toppingnya matcha dan sebagainya. Kemudian lauk pauk juga, mungkin aja kita itu kadang-kadang tidak cukup hanya dengan lauk pauk seperti ikan saja, ada tambahan-tambahan lainnya seperti ikan laut, tahu, tempe, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kita akan menceritakan tentang bagaimana rumah dan yang seperti saya sebutkan sebelum-sebelumnya. Yang pertama itu rumah Rasulullah. Tidakkah kita ingat kehidupan Rasulullah? Meski beliau adalah Nabi dan Rasul, kepala negara dan kekasih Allah, tetapi beliau hidup dengan sangat sederhana. Beliau tidak pernah hidup bermewah-mewah. Padahal jika beliau mau, mudah bagi Allah untuk mengabulkan semua keinginan Rasulullah. Akan tetapi, beliau tetap pada kebiasaannya yang sudah terbiasa hidup sederhana sedari kecil. Rumah beliau pun sangat sederhana. Jika kita bandingkan dengan rumah yang kita miliki, tentu akan sangat jauh berbeda. Perlu kita ketahui, rumah Rasulullah itu hanya berdinding tanah liat, untuk alasnya pun dari tanah, lalu atapnya dari pelepah kurma. Perabotan yang dimiliki Rasulullah pun hanya secukupnya. Dan perlu kita ketahui, rumah Rasulullah itu lebarnya hanya 8 meter. Ukuran rumah beliau berkisar 8 kali 4 meter. Untuk ukuran rumah, bukankah itu sangat kecil? Rumah itu sendiri dibagi menjadi 2 bagian. Satu sebagai tempat istirahat dan ruang serbaguna, artinya satu ruangan ini digunakan untuk tidur, memasak, dan perkara lainnya. Sedangkan ruangan lainnya digunakan untuk halaman. Luar biasa bukan? Bisa kita bayangkan. Jadi rumah beliau yang kecil itu juga dibagi menjadi 2. Satunya untuk ruangan tidur, masak, jadikan satu. Kemudian satunya lagi untuk menerima tamu atau sebagai halaman. Coba kita bandingkan dengan rumah kita ya. Seperti yang kayak saya sebutkan di depan-depan tadi ya. Beton, kayu, keramik, kemudian kamar tidak cukup satu ya. Ada yang kadang 2, kemudian 4, dan lain sebagainya. Itulah tadi bagaimana rumahnya Rasulullah. Selanjutnya tempat tidur beliau. Tempat tidur beliau tempat tidur kita ya pasti lebar ya, meskipun tidak lebar pun insya Allah empuk ya, pasti ada kasurnya. Sedangkan Rasulullah itu tempat tidur beliau sangat sederhana,
Beliau tidak menggunakan tempat tidur mewah meskipun beliau bisa memilikinya dengan mudah. Akan tetapi Rasulullah tidur hanya beralaskan tikar, dan kadang-kadang belakang beliau itu ada bekas dari tikar. Nah, begitulah kesederhanaan dari Rasulullah, jauh dari kata-kata mewah. Tapi dengan hidup sederhana, dengan tempat tidur sederhana itu, beliau bisa melakukan sholat malam. Sedangkan kita kadang-kadang dengan tempat tidurnya empuk malah melalaikan kita dari sholat malam. Jangankan sholat malam, kadang-kadang sholat subuh aja kita bisa kesiangan. Nah, kemudian selanjutnya tadi rumah sudah ya, kemudian tempat tidur sudah, kemudian sendal dan sepatu Rasulullah. Sendal dan sepatu Rasulullah. Beliau cuman punya satu saja sendal ya. Kalau kita banyak mungkin punya sendal ya. Kemudian gelas Rasulullah, gelas pun beliau juga punya satu saja. Kemudian roti Rasulullah, lauk Rasulullah. Lauk beliau itu diceritakan cuman kadang-kadang makan kurma dan air saja. Kemudian jika tidak memiliki kurma, beliau akan berpuasa. Tapi jika beliau memiliki, maka beliau akan makan atau berbuka. Berbeda dengan kita apalagi kita di Indonesia itu ada yang dikenal dengan istilah 4 sehat 5 sempurna. Ada nasi, kemudian ada lauk pauk, kemudian ada sayur mayur, kemudian buah-buahan, kemudian yang melengkapi adalah susu. Sedangkan Nabi kita, beliau biasanya seringnya beliau cuman makan kurma dan air saja. Kadang-kadang beliau juga makan gandum, selainnya cuka. Kalau kita kadang-kadang selain makan gandum, kemudian makan roti-roti yang lainnya atau kue-kue yang lainnya, toppingnya meses, susu. Nah, itulah kita. Dan betapa sederhananya hidup Rasulullah ini. Kemudian pakaian Rasulullah. Dalam hadis Mughirah bin Syu'bah, dia pernah memberi hadiah sepasang sepatu kepada Rasulullah, beliau pun memakainya. Nah, jadi Rasulullah itu ketika beliau diberi hadiah sepatu, beliau akan memakainya juga. Tapi jika terlalu mewah, beliau akan meminta untuk dikembalikan karena beliau suka yang sederhana saja. Oh ya, lanjutan dari tadi. Di sini kalau dari Wet Amir akan ditambah seperti ini dan jubah. Nah, dan pakaian ya tadi ya. Berarti ketika beliau diberi pakaian dan sepatu atau sandal, beliau akan menerimanya. Tapi dengan syarat tidak bermewah-mewahan. Misalkan pakaiannya dari sutra, karena sutra memang dilarang oleh Nabi kita. Kemudian Nabi SAW memakai keduanya hingga keduanya rusak. Beliau tidak mengetahui apakah sepatu dan jubah itu dari kulit binatang yang disembelih dengan cara yang sesuai dengan syariat atau tidak. Melalui hadis ini kita sedangnya belajar bahwa sebaiknya dalam memakai pakaian, sendal atau sepatu, kita bisa menggunakannya sampai rusak, baru membeli atau mengganti yang baru. Jadi jangan karena sudah bosan kita langsung ganti dengan yang lain. Konsep sederhana Rasulullah ini sedikit banyak pasti akan mengingatkan kita pada seni hidup minimalis yang saat ini mulai digandrungi masyarakat. Konon katanya seni hidup minimalis itu memiliki banyak manfaat. Dalam buku Seni Membuat Hidup Jadi Lebih Ringan, Francine Jay, sang penulis, membeberkan bahwa beberapa manfaat dari hidup minimalis. Hidup minimalis yang dimaksud penulisnya salah satunya adalah dengan mengurangi barang-barang di rumah, misalnya dengan mengurangi belanja. Cara hidup minimalis ini ternyata juga bisa meringankan kadar stres, juga meringankan jiwa. Kenapa? Karena kita pada akhirnya tidak akan tertekan dengan dana pengeluaran yang banyak untuk berbagai kebutuhan. Mengingat kita sudah paham budget apa yang paling penting untuk didahulukan. Selain itu, pekerjaan pun semakin ringan karena banyak hal yang mulai dikurangi dan hanya menyimpan barang-barang yang bermanfaat. Lemari juga tidak banyak jadinya isinya ya. Melihat fenomena ini, kita bisa melihat bahwa konsep kesederhanaan Rasulullah bisa jadi adalah salah satu bentuk hidup minimalis ala dulu. Karena sejak dulu beliau menjalani hidup sederhana dengan barang-barang seadanya dan tidak pernah berlebihan.
Maka betapa hebatnya konsep hidup sederhana ala Rasulullah yang kini mulai diadopsi banyak orang maupun banyak negara. Mungkin pada awalnya akan terasa sulit untuk hidup sederhana bagi yang belum terbiasa, akan tetapi jika kita mau mencoba, insya Allah akan mudah. Sudah siap untuk hidup sederhana? Semoga sudah ya. Demikian penyampaian dari saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali untuk review-review buku-buku lainnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.